kita juga lebih bahagia karena kita bisa lebih tahu dan lebih bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh sosial atau lingkungan sekitar kita. Di kesempatan kali ini, Smart Happiness akan membahas sebuah topik yang menarik yang tentu saja ini sering sekali kita rasakan dan sering sekali kita lakukan. Namun sebenarnya apa sih esensinya? Kita akan membahas sebuah topik seputar mengapa sulit menghargai orang lain. Selamat pagi, saya Tasya Rustama akan menemani Anda kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan berbincang mengenai hal ini bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Tasya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Pak Arfan, baik luar biasa. Pak Arfan gimana kabarnya? Luar biasa bahagia. Ya. Luar biasa bahagia. Semoga smart listeners di kesempatan pagi hari ini juga merasakan hal yang sama. Luar biasa bahagia walaupun di luar cuaca ini dari pagi hujan terus nih Pak Arfan. Betul, betul. Dari semalam bahkan ya. Semoga nggak mempengaruhi mood dan juga kinerja di kesempatan hari Jumat ini. Pak Arfan, kita bahas sebuah topik yang menarik. Ini kenapa sulit untuk menghargai orang lain yang mungkin beberapa kasus gitu sering ya ditemukan seputar hal ini. Namun sebelum kita bahas topik itu, kita bahas dulu lagu yang tadi diputarkan untuk membuka perbincangan di pagi hari ini. Bagaimana Pak Arfan, kenapa sih memilih lagu itu? Silakan. Terima kasih Tasya ya. Tentunya saya memilih lagu itu ada 2 kriterianya. Yang pertama beatnya juga masuk ya untuk acara pagi ya. Musiknya bisa kita nikmati dan juga liriknya juga memberikan sebuah pemahaman yang baru atau pemahaman yang berbeda mengenai topik yang sedang kita angkat. Nah, pagi hari ini saya mengangkat topik mengapa sulit menghargai orang lain. Jadi lagu ini pas sekali ya, lagunya Be Kind dari Marshmello and Halsey. Lagu ini sudah ditonton lebih dari 100 juta orang ya di YouTube ya. Jadi saya kira banyak sekali teman-teman kita yang sudah sangat familiar dengan lagu. Nah, lagu ini menceritakan kisah mengenai seseorang yang sangat menyayangi pasangannya dan dia kepingin sekali pasangannya itu selalu jadi orang baik, selalu mengatakan yang baik, melakukan yang baik gitu. Dia mengatakan begini dalam lagunya, wanna believe ya that you don't have a bad bone in your body, but the bruise on your ego make you go wild, 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 gitu ya. Aku ingin percaya bahwa kamu tidak memiliki DNA orang jahat di dalam tubuhmu, tetapi memar-memar yang ada di egomu itu yang membuat kamu seringkali menjadi liar, dia bilang begitu. Wanna believe that even when you are stone cold, you are sorry. Tell me why you gotta be so out of your mind. Saya ingin percaya bahwa bahkan ketika kau merasa sangat dingin, kau menyesal dan katakan padaku mengapa kau begitu tidak waras ya. Jadi ini kekasihnya ini kurang baik lah gitu, kira-kira begitu. Ya, kurang baik, kurang peduli pada orang, suka melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. I don't know why you hide from the one and close your eyes to the one, mess up and lie to the one that you love. Aku tidak tahu kenapa kau sembunyi dari orang yang engkau cintai dan menutup mata kepada orang yang kau cintai. When you know you can cry to the one, always confide in the one. Saat kau tahu kau bisa menangis kepada orang yang kau cintai, selalulah curhatlah kepada orang yang kau cintai itu. Can be kind to the one that you love. Jadilah orang yang baik kepada orang yang kamu cintai. Itu Tasya. Baik, oke. Sebuah lagu yang kayaknya curahan hati ya. Berdasarkan mungkin beberapa orang pernah mengalaminya juga di mana pasangannya atau orang yang dia sayangi itu ternyata kayak nggak ngasih feedback begitu ya Pak Arfan ya? Ya, nggak baik-baik amat Nggak lah. baik-baik amat. Tapi masih meyakini dan meyakinkan bahwa orang tersebut baik gitu kan. Oke, kita masuk ke topik Pak Arfan. Mengapa sulit untuk menghargai orang lain? Mungkin hal basic dulu untuk membuka sesi pertama ini. Sebenarnya apa sih definisi dari menghargai orang lain? Seperti apa sikapnya jika diklasifikasikan sebagai menghargai orang lain, Pak Arfan? Silakan. Ya, menghargai orang lain itu adalah berusaha menghormati hak-hak orang, berusaha untuk memperlakukan orang dengan semulia mungkin,
tidak mengejek orang lain, ya, tidak membuli, tidak menertawakan Mm. orang lain, ya, tidak merasa lebih tinggi dari orang lain, tidak merasa superior gitu dari orang lain gitu ya. eh dan selalu menjaga gitu ya, selalu menjaga pikiran kita, kata-kata kita, perbuatan kita supaya tidak pernah kita itu menyakiti orang lain gitu. Karena semua manusia itu pada dasarnya mulia gitu ya, Mhm. punya kemuliaan yang harus kita jaga gitu. Ya, jadi jangan sampai kita pernah merendahkan harga diri orang lain gitu dengan mengatakan sesuatu yang menyakiti hati orang lain gitu. Oke, baik. Berarti tidak menyakiti, menghargai, menghormati hak-hak mereka, nggak merasa kita lebih tinggi terhadap orang lain itu salah satu dari bentuk dari menghargai orang lain. Nah, Pak Arfan, sebelum kita jeda begitu ya. Tapi kan begini, ketika mungkin orang, kalau saya berpikiran bahwa setiap orang tuh sebenarnya baik begitu kan ya. Tapi mungkin ada salah, langkah kah atau salah perbuatan kah yang tidak disengaja hingga akhirnya menimbulkan sebuah perbuatan yang, eee, tanda kutip "tidak menghargai" seperti itu. Nah, apa kiranya Pak Arfan yang membuat orang ini pada akhirnya ya tidak menghargai orang lain itu tadi, apakah ya kesengajaan atau teori tadi, ketika tidak sengaja begitu atau tidak sadar, sebenarnya apa yang mendasari Pak Arfan? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya, kita jeda dulu sejenak smart listeners, tetap bersama kami dalam program Smart Happiness di pagi hari ini. Anda saya undang di kesempatan pagi hari ini untuk bertanya ataupun berkomentar di 0812 11 12 959. Dan kita harus jeda dulu sejenak untuk satu commercial break berikut ini. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart listeners, Anda masih bersama dengan kami, masih membahas sebuah topik mengapa sulit menghargai orang lain. Anda smart listeners yang mungkin punya pengalaman begitu ya, dalam melihat dan juga mengalami ketika harus menghargai orang lain, apakah itu merupakan hal yang sulit untuk Anda atau justru itu ya naturally happen di dalam hidup Anda? Jika itu merupakan hal yang sulit dan ada effort yang harus dilakukan, kira-kira apa yang biasa Anda lakukan untuk bisa mengkondisikan situasi tersebut? Anda bisa bergabung di 0812 11 12 959 atau di YouTube channel Radio Smart FM. Baik Pak Arfan, di sesi yang ini mungkin bisa kita buka dengan penjelasan begitu ya Pak Arfan. Kenapa sih sulit menghargai orang lain? Emang menghargai orang lain itu merupakan tindakan yang sulit ya? Bukankah itu sudah natural atau sebuah hal yang ya udah biasa untuk kita lakukan Pak Arfan? Silakan. Ya, kenapa itu menjadi sesuatu yang sulit? Kenapa perlu effort? Karena kita nggak begitu orangnya. Hmm. Jadi kita berusaha mencitrakan diri kita sebagai orang yang menghargai orang lain melalui apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Tetapi kita orangnya nggak kayak gitu sebenarnya gitu. Pikiran kita mengatakan hal yang berbeda. Jadi orang itu kan ada tiga ya, pikiran, perkataan, perbuatan. Nah, pikirannya sebenarnya dia nggak menghargai orang lain. Pikirannya dia menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Itu pikirannya, apa yang ada dalam pikirannya. Itu intentionnya, itu niatnya. Tapi kan yang namanya pikiran itu kan tidak kelihatan oleh orang kan. Pikiran itu kan yang tahu cuma kita sendiri. Karena itu kita sembunyikan pikiran kita itu jauh-jauh. Kita nggak menghargai orang sebenarnya. Ya. Nah, kita menunjukkan di depan publik ya pencitraan kita bahwa saya adalah orang yang baik, selalu menghargai orang. Itu apa yang kita katakan dan juga apa yang kita lakukan. Tetapi sesungguhnya hidup kita itu diatur bukan oleh apa yang kita katakan dan kita lakukan. Hidup kita itu diatur oleh apa yang kita pikirkan gitu. Mindset kita, niat kita. Maka ketika kita berpikir berbeda dengan yang kita katakan, pikiran kita sebenarnya nggak menghargai orang gitu. Nanti itu akan muncul. Itu kalau saya meminjam seorang sosiolog namanya Erving Goffman, itu yang disebut sebagai expression given off. Ekspresi kita itu ada dua. Yang pertama expression given. Expression given itu adalah ekspresi yang sadar, ya, yang kita lakukan. Ekspresi yang betul-betul kita
pikirkan, ingin kita tampilkan kepada orang lain. Tapi ada lagi expression given off, ekspresi yang spontan, ekspresi yang tidak kita sadari gitu. Tapi itu ada dalam pikiran kita sejak lama gitu. Dan itulah yang terjadi ketika kita lihat video yang viral di hari-hari belakangan ini, seorang utusan presiden ya yang namanya Miftah itu saya kira sebuah contoh yang sangat buruk ya. Sebuah contoh yang sangat buruk ketika dia melecehkan seorang penjual es teh gitu. Dan itu dilakukan dalam sebuah ceramah agama gitu. Ya, dalam sebuah ceramah agama di depan banyak orang. Dan yang menarik adalah bukan hanya dia sesungguhnya yang melecehkan, yang melakukan bullying gitu kepada penjual es teh itu, tetapi semua ulama-ulama yang ada di panggung depan itu. Dan saya melihat itu tertawanya luar biasa gitu. Tertawa yang betul-betul puas sepuas-puasnya gitu. Bahagia sebahagia-bahagianya. Ketika melihat ada orang lain yang dilecehkan, orang lain yang dihina sedemikian rupa gitu. Itu menunjukkan mereka sebetulnya tidak memiliki kasih sayang gitu. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang miskin cinta. Orang-orang yang tidak punya kasih sayang. Orang-orang yang selalu merasa dirinya lebih superior dari orang lain gitu. Nah tetapi ingin menampilkan expression given-nya, ingin menampilkan sebagai orang yang baik, orang yang soleh, orang yang beragama, orang yang selalu mengucapkan kata-kata yang baik, itu pencitraan yang ingin mereka tampilkan. Tetapi sayangnya dunia ini tidak diatur oleh apa yang kita katakan, tapi oleh apa yang kita pikirkan. Sehingga ketika lewat penjual es teh itu, terlompatlah apa yang ada dalam pikiran yang sudah lama ada dalam pikiran bahwa saya lebih superior dari orang lain, saya lebih hebat dari orang lain, dan itulah yang kemudian terlontar gitu. Dan orang langsung sadar bahwa orang ini tidak sebaik yang kita duga. Ya. Orang ini sesungguhnya di balik kata-kata dan tindakannya, dia menyimpan bom waktu sebetulnya, yang sangat berbahaya, yaitu ketidakmampuan dia untuk menghargai, menghormati orang lain gitu. Jadi hati-hati dengan apa yang kita pikirkan gitu. Apa yang kita pikirkan itu kayaknya nggak kelihatan ya, tapi hati-hati, dia akan muncul secara mendadak dalam kondisi yang tidak kita sangka-sangka. Dan disitulah akan terbongkar siapa diri kita yang sebenarnya. Bahwa kita tidak menghormati orang lain. Tidak menghargai orang lain. Itu tadi. Baik. Ada hubungannya nggak sih Pak Arfan dengan status sosial? Karena kan berkaca pada kasus itu ya. Status sosialnya cukup tinggi. Adanya di panggung yang kalau misalnya dilihat juga levelnya tentu lebih tinggi begitu kan daripada jamaatnya yang ada di lantai. Seperti apa Pak Arfan melihatnya? Ya status sosialnya lebih tinggi justru membuat dia semakin tidak puas gitu. Jadi orang ini mempunyai yang disebut oleh yang disebut dengan istilah inferiority complex gitu. Oh. Ya, orang ini selalu merasa inferior. Selalu merasa tidak aman gitu. Insecure gitu ya. Tetapi ketidakamanan dia itu ditutupi dengan candaan-candaan gitu yang menunjukkan bahwa dia tuh lebih tinggi dari orang lain gitu. Jadi kan sesungguhnya kalau secara umum sih orang seringkali mengatakan orang ini belum selesai dengan dirinya gitu. Jadi selalu dia punya sebuah rasa insecure, dia punya sebuah perasaan yang disebut dengan inferiority itu, merasa rendah sebetulnya di hadapan orang lain, merasa kurang. Dikasih jabatan yang tinggi sebagai staf khusus presiden, mestinya kan udah cukup, tapi dia sebagai orang yang inferior, dia selalu ingin memposisikan diri, saya lebih tinggi lagi, saya butuh sesuatu yang lebih tinggi lagi gitu. Sehingga dia perlu melakukan cemoohan kemana-mana, dan saya kira bukan hanya sekali ini kan dia melakukan cemoohan seperti itu kan. Kan sudah ada juga yang lain-lain yang dia cemooh, dia ejek, dia bilang jelek, dan sebagainya gitu ya. Sebetulnya hanya untuk menunjukkan bahwa saya lebih daripada kamu gitu. Kalau dia tidak mengatakan itu, dia merasa tidak aman dirinya, tidak secure gitu. Kalau dia tidak mengatakan bahwa kamu di bawah saya gitu. Dia merasa tinggi ketika dia merasa orang lain ada di bawah dia gitu. Jadi dikasih panggung yang tinggi pun itu belum membuat dia puas dengan perasaan insecure-nya itu gitu. Masih merasa tidak aman juga. Dikasih jabatan yang tinggi pun, yang terhormat pun, mestinya kan membuat orang puas ya. Oh, saya udah di atas nih sekarang nih. Tapi orang yang memiliki inferiority complex selalu merasa haus dengan posisi yang lebih tinggi dari orang lain gitu. Sehingga dia selalu merasa, ini kurang, ini masih kurang. Dia harus menunjukkan dengan perilakunya untuk menegaskan lagi bahwa saya memang lebih tinggi dari kamu gitu. Dengan cara-cara seperti itu gitu.
Dan itu terjadi secara spontan, itu nggak pernah direncanakan sebelumnya. Ya. Itu menunjukkan ada sesuatu mindset yang sudah lama bersarang di dalam pikiran Pak Miftah itu begitu. Baik, apakah juga salah satunya karena lingkungan Pak Arfan? Lingkungannya mendukung dia untuk ya itu, seperti itu, merasa dirinya hebat dan akhirnya merendahkan orang lain. Lingkungan sebetulnya hanya faktor pendukung saja sih ya. Kita lihat itu lingkungannya, saya juga bingung ya. Kalau saya membayangkan ya. Kalau saya berada di sebelah Pak Miftah itu, saya tidak akan tertawa, bahkan saya tidak akan tertawa sedikit pun gitu. Ya. Ini bayangkan ada seorang ulama, pimpinan pondok pesantren yang duduk di sebelah dia, dan ternyata tertawanya itu terbahak-bahak, luar biasa bahagia gitu. Bahkan di berbagai sosial media, di berbagai eh, apa namanya, Instagram, TikTok dan sebagainya, itu digambarkan sebagai orang yang punya tanduk gitu. Orang yang tertawa luar biasa itu kan itu jadi pembicaraan orang kan. Siapa sih sebetulnya itu? Digambarkan di TikTok maupun Instagram sebagai orang yang punya tanduk seperti tanduk setan gitu. Jadi itu dibayangkan seperti ini para setan-setan yang sedang ada di panggung yang kemudian tertawa terbahak-bahak melihat ada seseorang yang lemah gitu, yang kemudian dibully habis-habisan, diejek habis-habisan, dan kemudian mereka bahagia sekali gitu melihat orang yang diejek. Jadi itu lingkungan namanya. Jadi memang lingkungan dari Pak Miftah ini adalah lingkungan orang-orang yang memang mencitrakan dirinya sebagai orang yang agamis, tetapi sebetulnya sangat jauh dari yang namanya agama, apalagi Islam ya, karena dalam Islam itu yang paling penting itu sebelum kita melakukan tindakan apapun, ya setiap orang itu diminta untuk bilang Bismillahirrohmanirrohim. Itu kan itu sangat dahsyat sekali itu. Sebelum kamu melakukan tindakan apapun, kamu harus mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Apa itu? Dengan nama Allah, dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Gitu. Supaya apa? Supaya tindakan-tindakan kita nanti tidak mencemooh orang lain, mengejek, menertawakan, menghina, membuli gitu. Dan mereka saya kira para ulama yang ada di panggung itu, mohon maaf saya harus katakan ya, orang-orang yang sama sekali tidak memahami apa itu Islam. Orang-orang yang sama sekali tidak memahami apa itu agama. Dan mereka tapi mengenakan simbol-simbol keagamaan gitu, peci, sarung dan sebagainya, itu sebetulnya menurut saya hanya pencitraan belaka gitu. Pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang tidak menghargai orang lain, tidak menghormati orang lain, tapi berlindung di balik yang namanya agama sebagai sebuah tameng bagi mereka supaya mereka bisa tetap aman gitu ya berhadapan dengan orang lain gitu. Itu faktor lingkungan. Tapi saya kira ini dari Pak Miftahnya sendiri itu memang orang yang kalau kita lihat ya, bahkan sama istrinya saja itu saya sangat apa ya, mengelus dada gitu ya. Istrinya itu ditoyor-toyor itu betul-betul sama sekali tidak menghormati istri atau menghormati perempuan sama sekali itu. Dan dia mengatakan itu kan bercanda. Dan dilakukan di depan umum dengan sangat obvious sekali gitu. Dengan sangat terang benderang gitu ya. Saya kira memang saya harus bilang ya, Pak Prabowo sudah salah memilih orang gitu. Sudah kurang selektif gitu dalam memilih seorang utusan presiden. Orang yang semacam ini yang saya kira reputasinya sudah sangat jelas gitu ya. Kok masih dipilih sebagai utusan presiden? Maka sekarang kan orang-orang pada masuk kepada bagian berikutnya, bikin petisi supaya Pak Presiden bisa menonaktifkan orang ini gitu. Karena ini menjadi sebuah presiden yang buruk ya, bagi kerukunan antar umat beragama maupun citra dari agama itu sendiri di kalangan masyarakat Indonesia gitu, Tasya. Oke, baik. Kita akan lanjut Pak Arfan untuk berbincang seputar topik ini. Kenapa sulit untuk menghargai orang lain? Satu poin tadi saya dapatkan bahwa sebenarnya ini didasari pada mindset atau apa yang ada di dalam pikiran kita begitu kan, hingga akhirnya termanifestasi menjadi sebuah perbuatan yang perbuatan ini bisa dilihat oleh orang lain dan mencerminkan sebenarnya apa yang kita pikirkan. Kita jeda dulu Pak Arfan untuk satu sesi selanjutnya, dan smart listeners kami undang Anda di 0812 11 12 959. Ini sudah ramai juga di kesempatan pagi hari ini, sudah ada beberapa yang bergabung. Nanti akan saya bacakan di sesi yang terakhir ya. Dan kami juga membuka link untuk Anda seluas-luasnya berbincang, berdiskusi di kesempatan pagi hari ini ataupun bertanya di YouTube channel Radio Smart FM. Ada live chat di sana yang bisa Anda manfaatkan. Kita jeda dan tetap bersama kami.